Nah ini sebenarnya hoax itu dimulai sejak kapan ya? Ya, Istilah hoax kan baru-baru ini nih. betul. Kalau sebenarnya pengertian dari kejadian apa yang sama dengan hoax itu sejak kapan ya? Kalau dilihat dari literatur kita umat Islam, hoax itu sudah ada sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam, sejak dimulai diciptakan manusia ya. Ya, ini yang perlu kita waspadai karena hoax itu sudah ada sejak awal mula diciptakannya manusia. Berarti belum ada di bumi ya? Belum. Masih di sana ya, masih di surga ya. Masih di surga. Coba bisa ceritakan apa yang ininya hoax? Ya, ini perlu kita perlu sampaikan lagi karena kita semua harus waspada karena hoax ini sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan korbannya bukan hanya orang biasa. Iya. Korbannya para nabi itu sudah menjadi korban hoax. Bahkan termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan banyak yang dibunuh karena itu ya. Nabi yang berwabah. Nah, yang pertama kali dulu muncul hoax itu ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala didampingi oleh Hawa, istrinya di surga. Kalau digambarkan dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 120, fawaswasa ilai syaiton yang dulu diwakili oleh iblis, nenek moyangnya bangsa setan. Ketika Nabi Adam sudah enak di surga, dikasih sesuatu yang membuat Nabi Adam jadi was-was karena digoda dengan sesuatu yang mengawang-awang. Karena kalau kita baca dalam ayatnya di situ, apa yang disampaikan oleh iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi kurang lebih maknanya, mau nggak sih kamu saya tunjukkan ala syajaratil khuldi, pada syajaratul khuld, pohon khuldi. Khuldi itu kan artinya kekal. Syajaratul khuld. Lalu kemudian diistilahkan di kita jadi pohon khuldi atau buah khuldi. Kalau di ayatnya di situ syajaratul khuld, berarti pohon khuldi atau kekekalan. Di situ kan menunjukkan arti, berarti bisa jadi nih, namanya juga dibuat was-was. Nabi Adam bisa jadi saya yang tadinya diciptakan untuk sementara di surga, karena Nabi Adam pasti tahu pada akhirnya manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi. Cuman sama iblis tadi tuh digoda itu dengan hoax itu, bahwa disitulah ada pohon, makanya jangan didekati. Maka Allah melarang ya, jangan dekati pohon itu. Tapi kemudian oleh iblis digodalah demikian dengan kalimat yang fantastik kan, gitu kan? Jadi wa mulkil la yabla. Waduh. Dan kekuasaan yang tidak akan binasa. Berarti kan abadi di situ. Nah, maka dari situlah awal mula hoax terjadi ya di alam ini yang diabadikan oleh Al-Qur'an dalam peristiwa Nabi Adam yang digoda oleh iblis ketika beliau ada di surga, dan pada akhirnya kemudian Nabi Adam dan Hawa memakan pohon khuldi. Apa yang harus kita lakukan atau waspadai sehingga kita terhindar dari berita hoax? Ya, saya kira kita semua harus memasangkan filter dalam diri kita masing-masing. Pertama, jangan pernah mendengar informasi itu langsung diiyakan. Jangan pernah itu. Jadi mindset dalam otak itu dulu, ketika dapat informasi jangan langsung membenarkan. Ya, jangan langsung dibenarkan, karena semua informasi itu kan isinya praduga. Kita tidak tahu bagaimana hakikat sebenarnya, walaupun itu bisa jadi ditampilkan dalam bentuk visual. Karena video hari ini juga kan sama sudah termasuk sumber informasi yang di situ bisa sangat memungkinkan terjadinya hoax gitu. Video diedit sedemikian rupa. Ini mau kapan kasusnya digabung-gabung gitu. Kadang-kadang mengadu domba lagi. Di cropping, Masya Allah. Suara siapa di situ dimasukkan, wajah siapa, peristiwanya kapan, demikian. Sehingga yang pertama, ya kita kembali kepada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Dalam surat Al-Hujurat itu dikasih garis bawah yang pertama, jangan suka berprasangka, dhon.
inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Iya, jadi lebih baik kita kosongkan dulu siapapun yang membawa gitu ya. Ini yang harus dikasih siapapun gitu. Mungkin itu guru kita, punten ya ini ya. Mungkin guru kita, mungkin kiai kita, mungkin siapapun yang dianggap oleh kita itu kredibel. Tapi belum tentu kan beliau yang menyampaikan informasi ke kita itu apa sudah terverifikasi atau belum, karena saking pinternya orang yang membisikkan kepada guru kita, sehingga kita ya ini masalah terbesar kita hari ini, karena sudah berbaur dengan urusan-urusan lain selain urusan agama, tentu di dalamnya masuk pula politik. Nah, itu yang harus diwaspadai. Maka yang kedua, cara yang kedua, kalau yang pertama itu jauhi prasangka. Lalu yang kedua, biasakan kita melakukan tabayyun. Nah, itu juga diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Naba ini kalau sekarang hoax ya mungkin ya. Dan naba itu informasi berita apa saja jika datang berita harus, apalagi di situ fasikun, orang yang fasik. Nah, kita anggap ya semua orang hari ini tuh fasik lah, apalagi media. Kita tahu lah, media dicetak, dibentuk, diproduksi, itu kan pasti tergantung siapa yang memframing. Nah, itu istilahnya hari ini tuh kita harus paham. Bisa jadi seseorang itu memframing. Jadi dari peristiwa yang panjang itu hanya dicuplik, ambil dikit yang sesuai dengan selera orang yang bersangkutan. Kayaknya bisa naikin oplah nih gitu ya. Begitu. Nah, itu yang sangat berbahaya jika kita tidak pandai-pandai mengolah berita itu, karena bisa jadi orang lain lebih pandai memframing peristiwa berita sesuai dengan apa yang menjadi pesanan gitu kan. Ya ini pesanan nih. Iya, bisa jadi kan. Media itu kan dipesan kan. Siapa yang bisa membayar sekali tayang berapa biayanya, ongkosnya, itu sudah pasti kan gitu. Maka kita harus tabayyun, fatabayyanu, maka carilah berita itu sampai ke penjelasan yang detail, yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebenarannya. Nah, itu yang kita semuanya harus lakukan itu. Nah, ketiga juga yang tidak kalah penting, Pak Fuad, bisa jadi informasi kita tidak punya kemampuan untuk cek dan rechecknya, kita kadangkala belum sampai. Kita harus butuh perangkat-perangkat, kita harus punya kesediaan waktu untuk mencari tahu informasi itu sampai ke sumber aslinya. Kalaupun tidak sampai kita pada bentuk informasi itu yang sejelas-jelasnya, kita bisa tawakuf. Tawakuf itu artinya kita berhenti, tidak memberi keputusan untuk kemudian kita mengakomodir, menerima berita itu, sehingga bisa jadi cukup di kita aja, di kita saja, dan tidak perlu di-share, apalagi di-share. Diiyakan saja jangan. Cukup menjadi bahan bacaan yang belum tentu kita langsung ambil kesimpulan. Nah, jadi jangan mengiyakan juga tidak Jokowi diam aja, tidak perlu ngambil keputusan ya. Nah, itu yang disebut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mana yang disebut? Berkatalah yang baik atau diam. Ini ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Kalau itu baik, maka sampaikan. Kalau kita ragu itu baik atau tidak, diam.